Jakarta ke Surabaya nyobain naik KYM Trans unit terbarunya yang menggunakan bodi Skylander R25. Ini merupakan R25 pertama yang jalan reguler antar kota antar provinsi pertama. Gimana keseruannya dan apakah masih bisa dibilang Hello Kitty Racing? Simak videonya sampai habis ya. Halo teman-teman semua, selamat malam. Pada malam hari ini aku berada di Terminal Terpadu Pulau Gebang, tempat penurunan. Hari ini aku barusan turun dari bus Agramas, ya 5 menit yang lalu dari Malang, angkatan pagi. Sampai sini jam setengah 7 atau 7 kurang. Dan aku punya jadwal balik lagi menuju ke arah timur, tepatnya di Surabaya. Itu jam 20.30, mungkin sekitar 1,5 jam lagi. Di Terminal Pulau Gebang juga naik bus KYM. Nah, KYM ini cukup spesial karena cara mengejutkan, dia itu menghadirkan unit Skylander R25. Dan kalau tak cari info, observasi, ini adalah R25 Skylander pertama yang jalan akap per tanggal 24 September 2025. Kita tadi ada di nomor 2 nih kedatangan dan mau ke MZ, ke loket tiket bus akap, mau ngambil tiket yang udah aku pesen secara online. Cari loketnya KYM. Tadi dikasih info di sekitar sini sih. Lah ini kan arah bus-bus ke arah Sumatera yo. Nah, tips kalau kalian ditanyain orang-orang yang jual tiket di sini, mantap aja udah beli online, atau misalkan kalian udah punya bus yang akan dituju, ya tinggal bilang aja mau naik ini, tadi naik KYM, pasti diarahin kok. Orangnya di sini baik-baik. Gimana yo KYM? Sekitar sini sih, itu ada Mutiara ke Surabaya, berarti sekitaran sini nih. Oh, nah ini nih KYM yang ada Hello Kitty-nya. Nah, kemarin pesennya dari Redbus teman-teman. Tiketnya berarti ini doang, Pak? Ya. Oh, itu aja, pakai etiket itu. Etiket aja ya? Iya, oke. Pakai dari Redbus aja. Oke, makasih Pak ya. Iya, iya. Oke. Mobilnya buat data manifest. Buat data ya. ke sana ya? Iya, buat data manifest. Makasih Pak. Ya. Kita dikasih plat nomornya nih teman-teman, dan dikasih arahan disuruh nunggu di pintu nomor 5 untuk boarding di sana. Tapi akan mau mandi nih, belum mandi. Aku mau ke parkiran bawah, ke parkirannya si Labubu buat mandi dulu, nanti naiknya mungkin bareng Labubu. Jadi ini nggak usah kepake aja. Ini di Indomaret Point, berarti di pintu timur 1. Oke, kita sekarang keluar dulu buat menuju ke tempat parkirnya bus-bus akap. Satu hal yang bener-bener aku apresiasi di terminal ini tuh, selain kalau misalkan kita nyampe sini malam, mau tidur bisa di penginapan yang harganya cuma 15.000. Lalu kalau misalkan kita pengen mandi cuma 5.000, ada kamar mandinya. Dan kalau pengen ngopi, di sini ada tempat kopi 24 jam, Libers Coffee. Tepatnya di pintu timur 1 nih teman-teman. Untuk parkirannya ada di sini nih. Tuh busnya tuh, yang ada matanya. Apa? Iya. Aku numpak KYM. KYM. Jajal sing anyar. Sing anyar, oh. R25. Oh, jamnya bareng karo motor iki yo. Aku tak nurut adus ya. Oke, siap. Nilai tasik. Kan jero tasnya. Yo. Nah, ini dia teman-teman. Fasilitas pemandiannya ini ada di gedung timur, pintu timur 2. Harganya 5.000 sekali mandi. Nanti bayarnya di petugas di sub yang ada di sebelah sana. Ini udah selesai mandi. Tuh, bayarnya Rp5.000. Kita sekarang kembali ke Labubu. Nanti naiknya ke atas bareng sama Labubu aja. Soalnya kalau nggak salah gate keberangkatannya tuh sejalur, sama-sama ke arah Jawa Timur. Tunggu sik le. Tunggu tenan purna wis. Bismillah ya, kenapa arti? Mas, mas. Sepate kakek. Aku titip tas yo. Iya, iya. Iya, Setengah songo to budale. Keno anu we, keno ngarep kandange. Jagane nek penumpang.
Oke teman-teman, ini sekarang udah berada di pintu nomor 4 di terminal terpadu Pulau Gebang. Jam segini tuh kayaknya jam-jam rame ya, tapi mungkin setengah jam yang lalu lebih rame sih. Sekarang jam setengah 8. Busku mungkin masih berangkat dari Senen. Jadi untuk KYM yang aku naikin nanti itu keberangkatannya dari tengah kota, daerah Senen, daerah dekat Kemayoran gitu loh. Nempel Damri, sama-sama tujuan Surabayanya. Sekarang mumpung masih belum berangkat, kita lihat-lihat yang masuk di terminal terpadu Pulau Gebang ada apa aja di jam setengah 8 malam ini. Paling depan ini ada Labubu Juragan 119 tujuan ke Malang, Malang Express, Supire Rio. Kalau ada Wafa tujuan ke Bima, wah ini trip Bima masih on schedule. Ini udah di depan. Indoren WITM 110 tujuan ke Malang berangkat. Pakai Volvo B11R, sasis apa ya? Mainstream untuk segmen premium di Indonesia untuk saat ini. Ini juga Volvo di sebelah yang pernah aku nobatkan sebagai bus paling mewah se-Indonesia. Lihat nih, penumpangnya sekarang udah banyak nih karena emang mewah cuy. Di atas itu sleeper berdua, di depan sini paling enak. Ini sleeper satu sendiri, sleeper lah pokoknya. Ini yang Seoul apa yang Lisbon yo? Oh, yang Lisbon. Di sebelah sini ada Indoren dengan Volvo B11R yang Euro 3, yang 430, yang Semeru ini yang 450 teman-teman. Kalau yang JB3 ini rata-rata kebanyakan tujuannya ke Jogja sampai ngeser 2. Tapi yang JB5 itu yang rute ke Malang. Tapi kadang juga perbantuan ke arah Jogja juga. Ngomongin soal bus Semeru ini unik ya. Liverinya warnanya hitam basicnya. Jadi di shoot malam itu kurang greget gitu loh teman-teman. Nah, aku udah pernah naik pas line perdananya kala itu dari BSD sampai ke Malang pas musim-musim lebaran. Nah, infonya bus Semeru ini dia juga udah masukin sasis Mercy 2445 Euro 5 di karoseri Laksana juga, dan kemungkinan besar dibuat double decker. Konsepnya seperti apa kita masih belum tahu, kita tunggu aja kejutannya teman-teman. Di pintu nomor 678 ini ada bus tujuan ke Ngapak area. Ada kupu-kupu ayu, kayaknya tujuan Wonosobo deh. Wah, pesona Wong Ngapak Butterfly Bus. Sebelah sini juga ada kupu-kupu ayu juga, yang PO ini tuh awalnya wisata, tapi pasca Covid dia langsung melebarkan sayapnya di akap. Rute Jakarta, Wonosobo, Purbalingga mungkin ya, iya segitu sih, rute-rute Ngapak gitu, Purwokerto dan sebagainya. Di keberangkatan Sinarjaya ini ada yang tujuan ke Ngapak, yang ekonomis, dan ini yang tujuan ke Malang teman-teman. Unit apa ya, body anomalinya Sinarjaya, Avante H8 Grand Captain Mercy 1626. Aku pernah ikut ini ketika pas awal-awal jalan, tepatnya dari Kalideres tujuan ke Malang. Tapi seingatku dia ini nyampainya Malang siang banget. Terakhir aku jam berapa ya, 11 apa ya? Tapi karena itu pas jam-jam macet sih. Nah ini dia yang belakang kelasnya super eksekutif. Dia kayak Agramas yang aku naiki sih, persis plek. Bener-bener plek ketiplek. Mulai dari kursinya, bodinya. Yang beda cuma layanannya sama catnya aja ini. Di pintu belakang ini kayaknya ya, nomor akhir lah. Soalnya nomor 1 ini keliling gitu. Ini ada bus Mawar. Yang mana Mawar ini dulunya bisa kita katakan sebagai bus Abu Jagat yang berangkatnya terakhir, tapi dia konsisten. Pelayanannya bagus, tiketnya tarifnya murah, dan akhirnya banyak yang jadi langganan. Dia kenceng di online sih, kayak Traveloka, Redbus gitu teman-teman. Dan konsisten, jalannya juga bagus. Kadang sehari jalan 2 gitu. Wah, gokil sih Mawar ini. Aku belum pernah nyobain, cuman dari testimoni teman-teman dia itu PO bus yang apa yo, underrated lah, patut dicoba. Ini baru mau berangkat Agramas SR06 dari Rajok tujuan ke Sragen pakai suite kelas teman-teman. Ini ada City Trans CTB 24 tujuan ke Malang. Lalu ada Agramas C08 ini suite kombi tujuan ke dari Rajak tujuan ke Jogja. Di sebelah ini ada 27 Trans. Nah, ini yang E5 mungkin ya, yang keberangkatan jam terakhir. City Trans ke Jogja tuh CTB 12.
Jam 20.15 jadwalnya kalau nggak salah. Ternyata ini adalah City Trans tujuan ke Jogja yang jam reguler, yang dulu 20.15. Jadi aku tanya sama krunya, mundur jam 20.35. Wah, tambah malam ya. Dan infonya ada tambahan lagi teman-teman untuk yang Jogja. Jadi Jogja City Trans itu gacor gitu. Penumpangnya banyak banget. Ini adalah suasana malam hari di Terminal Terpadu Pulau Gebang di hari Rabu. Penumpang nggak terlalu banyak, sepi. Kita ke bawah dulu ya. Aku mau ke toilet dulu. Pas kalian sholat ya? Tadi belum sempat sholat sih. Iya sih, mending sholatnya sekalian. Aku turun dulu di sini. Untuk toilet dan musolanya ada di sini. Udah masuk di area steril khusus penumpang. Berangkat si Labubunya dari Pulau Gebang tujuan ke Malang Express malam tanpa mampir rumah makan. Itu juga ada dua, yang satu Sylvester yang dulu Surabaya Express, ini Malang Express. Sekarang itu dipanjangin sampai rutenya ke Poris. Jadi Poris ini Surabaya langsung direct tanpa mampir di Subang teman-teman. Dulu dua Labubu Sylvester gitu, sekarang satu-satu. Satunya ditarik Poris, tapi dia rungkut. Surabayanya rungkut, kalau ini Surabayanya di Medaeng, di Red Bus Lounge. Nah ini udah berangkat ya dia. Jadi udah berangkat sih 5 menit lagi. Tapi penumpang udah lengkap kayaknya. Sido, hangat, hati ya. Gue misalnya nggak R25, entah nono ya. City Trans tujuan ke Malang, berangkatan 20.20. Dia juga berangkat, jadi bareng nih dua-dua nih. CTP 24 sama Labubu nih. Hati ya. Yuk. Ini Malang-Malang, ini 1626 Mercy, ini Hino RM. Yuk, hati-hati. City Trans berangkat. Yuk, hati-hati. Nah itu dia teman-teman unit yang aku incer, KYM dengan bodi Skylander R25. Ini adalah R25 pertama yang jalan akap. Kemarin jalan perdana dari Surabaya. Dia startnya dari Senen, tujuan ke Surabaya sampai ke Juanda. Oke, kita sekarang mendekat ya. Ini dia bus terbaru KYM Trans dengan bodi Skylander R25 garapan dari karoseri New Armada dengan sasis Mercedes-Benz OH1626 Euro 4 terbaru. Masih dengan ciri khasnya yang menggunakan livery Hello Kitty, namun saat ini ada tambahan gambar penari piring khas Sumatera Barat di bodi bagian belakangnya. Awalnya sih tak kira Skylander R25 yang bakal jalan akap pertama adalah Borlindo yang dibeli dari unit pameran kemarin. Ternyata unitnya itu masih nunggu kursi dan belum dikirim ke Makassar teman-teman. Dan siapa sangka, diam-diam KYM bikin bodi di New Armada dengan model terbaru R25 ini. Single glass pula, ganteng abis cuy. Dan kalau nggak salah, akap Skylander kedua yang jalan itu sepertinya unitnya PO Putra Pandawa Karya ya. Di tanggal 27 September untuk rute Jepara dan Pasar. Yang mana itu merupakan sleeper pertama di jalurnya. Alhamdulillah. Ini
dia teman-teman interiornya. Aku di kursi nomor A4. Nah, di sini. Ini A3 A4. Kursinya double legress kayak gini. Nah, mantep. Semoga aja sih sebelah sini kosong ya. Kalau kosong enak sih. Untuk kursinya ini dia menggunakan kursi dari Rimba Kencana High Cushion yang eksekutif. Ini juga udah ada bantalnya teman-teman. Bantalnya ini bisa di-adjust naik turun dan empuk. Lalu ada bordiran KYM-nya. Fasilitas tambahan di sini juga ada selimut, bed cover kayak gini, lumayan tebal. Ada reclining-nya dan di sini ada port USB-nya. Standar bus akap. Ini kursinya berapa ya? Tak hitung habis ini ya, bentar. Untuk ngecas di sini ada port USB dan Type-C teman-teman. Nah, total kursinya ini ada 28 teman-teman. Yang paling belakang ini longgar banget loh, lihat nih. Mentok di sini. Kita coba ya. Loh. Di sini pun masih space-nya longgar. Ini jam 20.39 berangkat dari terminal Pulau Gebang. Jadi kalau kalian kehabisan depan, aku saranin pilih yang belakang di kursi yang pokoknya paling belakang lah. Dekatnya tempat apa sih namanya? Smoking area. Bener-bener longgar cuy di sini, kasih tas gitu masih sisa banyak banget. Direbahin juga bisa di sini. Kita coba lihat interior bagian sini ya. Gelap banget, ntar tak ambil flash. Nah, seperti ini teman-teman. Di sini adalah smoking area. Kalau mau ngerokok, tinggal diginiin. Sini ada dispenser, ada air panas. Ini mungkin kedepannya bakal dikasih kayak mini cafe gitu ya. Ada kopi, teh, kita bisa bikin sepuasnya. Tapi karena ini baru banget ngeland, baru banget jalan, jadi mungkin masih belum di-prepare. Toiletnya di sini harusnya bagus. Nah, ya kan? Toiletnya kayak gini. Tapi toiletnya ini tuh hanya bisa digunakan ketika bus sedang berjalan aja ya. Dan hanya untuk buang air kecil. Nggak boleh buang air besar. Lalu di sini ada 3 sisi cermin. Dengan adanya cermin kayak gini, toiletnya ini bisa jadi lebih luas. Padahal cuma gini-gini aja toiletnya. Lalu di sini juga udah ada wastafelnya, ada klosetnya, semprotan, dan penampungan air sendiri. Untuk interiornya yang terkesan mewah, pemilihan warnanya warm yang bikin mata teduh dan nyaman untuk berlama-lama di dalam bus ini. Untuk plafon atas dipilih yang model kaca gelap kayak punyanya Borlindo pas di pameran Gias kemarin. Untuk tiketnya bus ini dari Jakarta ke Surabaya di harga Rp365.000. Aku kemarin belinya di Red Bus, selisih Rp15.000 kalau beli langsung ke agen yaitu Rp350.000. Ini mobil masih baru keluar sekitar semingguan yang lalu kayaknya. Jadi vibes bau-bau pabriknya masih ada teman-teman. Nah, ini yang aku perhatiin lagi, untuk sekatnya ini pintunya posisinya agak miring. Jadi untuk yang baris sebelah kiri itu bisa lebih maju. Jadi posisinya ini juga lebih maju teman-teman, bisa kita lihat. Oh, dimiringin gini. Jadi untuk penataan bagunya bisa lebih fleksibel lagi, jadi nggak lurus gitu. Mantap sih. Dan untuk kekedapan so far sih kedap ya. Cuma di tengah tadi ada kayak suara-suara itu, mungkin dari inlet AC-nya apa ya. Juga masuk Bekasi Timur ternyata. Aku pikir langsung bablas. Di agen Bekasi Timur kalau nggak salah agennya tuh ada di sini deh. Ya nggak sih? Nah itu tuh gede tuh.
Semoga aja sebelah sini nggak ada penumpangnya ya, jadi satu blok deret ini aku kuasai sendiri. Ini lagi putar balik. Kian 17.5 ini apa ini? Oh, Bagong Biru. Bagong Biru pariwisata. Dia punya divisi wisata di daerah Tambun, jadi lurus ke kanan. Penumpangnya ada 2 tuh yang masuk lepas dari Bekasi. Sini masih kosong, alhamdulillah. Gak tau nih, abis ini kita masuk Cikarang apa enggak. Kalau enggak ya langsung ke Subang. Wah, bareng sama CTB 12 tadi yang tujuan ke Jogja jam 20.20. Sorry, 20.35 ding tadi. Terima kasih. Kita dapat snack nih teman-teman. Tulisan KYM. Sekarang tuh snacknya tuh udah jarang yang pakai kotak ya. Sekarang pakai tas gini, lebih fleksibel sih. Pesan tiket KYM Trans, download KYM Kitty masih di Play Store. Ada nomor kontaknya juga kalau mau pesen. Kita coba lihat isinya apa aja. Yang pertama ini ada roti croissant deli, lalu air mineral KYM Trans 600 ml, susu segar coklat, wafer Choco Hazelnut Tango. Urung mapan nih Pak. Ada 4 teman-teman. Nah, udah. Mantap pundi Mas. Turun mana? Mojokerto. Gede ya. Ya. Full Juanda. Langsung dibalap sama CTB 12. Wah, dibalap balik. Kalau nggak salah CTB 12 ini satu dari beberapa unitnya City Trans yang digarap sama ASN Jogja. Jadi Hino RM tapi ngejos teman-teman.
jam berapa ini? 22.19. Kita keluar di exit tol Subang untuk masuk di restonya Rosalia Indah. Di sini, Pak? Iya. Langsung masuk atau? Masuk sebelah kiri. Oke, siap. Ini kayaknya jam-jam ramenya Rosalia deh, jam segini. Ini ada body anomalinya nih. Ini kalau nggak salah basicnya itu Max dari Tentrem, cuma dikasih mesin belakang. Terus dirombak-rombak lagi dari garasi Grompol sendiri. Ternyata untuk KYM itu servisnya di belakang. Jadi barengan sama kelas apa ya, VIP eksekutif atasnya Rosalia. Jadi kita langsung aja masuk di sini. Kayaknya seumur-umur aku mampir di rumah makan Rosin Resto Subang ini baru pertama kali loh. Masuknya lewat sini, biasanya lewat depan, naiknya yang kelas-kelas atas gitu. Kayak sleeper, kayak double decker. Ini di belakang teman-teman. Oke. Kita langsung ke tempat servis makan. Ada tulisannya KYM katanya. Jadi Rosalia Indah ini walaupun dia punya resto sendiri juga dia membuka PO lain. Kita lihat ya. Ini servis makannya ada apa aja. Ini ada capcay, mie, tahu, ayam, terus semangka, sama udah ada ini soto nih. Untuk menu makanannya ini ada buah segar semangka, dingin banget. Lalu di sini ada capcay. Terus untuk menu lauknya ini milih satu ayam crispy atau ayam goreng, lalu gorengannya satu tahu. Sama ini ada kayak semacam sop gitu teman-teman, sop jamur. Dan untuk minumannya ini bisa default teh hangat ataupun dikasih es teh. Aku tak kira makan kapan dia? Kena nasi. Oh tadi pagi pas makan rawon duta tadi pagi jam 11 atau jam 10 gitu. Makanya lapar banget jam 10. 12 jam nggak kena nasi aku. Ini kita udah selesai makan. Bener-bener kenyang, enak banget asli. Mantap. Ternyata yang kelas eksekutif untuk Rosin dan KYM ini, paketannya KYM ini juga enak juga teman-teman. Ini ada eksekutif plus Mercy 1626. Nggak tahu rute kemana nih. Dia punya kayak gini tuh banyak banget loh. Puluhan. Oh ini yang lama sih. Pakai lampu stop lamp Garuda. Kita ke depan dulu. Ini ada beberapa unit Blitar jam segini. Apa nganu dia yo? Mungkin yang ke arah barat ya, jam 11 cuy. Jember, iya sih ke arah barat, Malang Palembang pakai tronton. Blitar Bogor ini berarti keberangkatan tujuan ke Bogor harusnya. Dia servis snack nih. Banyak sih, ada Avante, double decker Blitar. Oh tim Blitar jam segini ke arah barat teman-teman. Kalau Blitar ke arah timur jam segini harusnya udah servis snack di Palur. Ternyata bisa diparkir di bagian belakang sini teman-teman. Kalau tak lihat pas malam gini, gimana ya, tak unik sih. Jadi taringnya itu nyambung sama DRL. Oh fog lamp, atau fog lamp ini mati, yang bawah ini DRL. Gini. Unik sih desainnya. Kita coba deket ya. Nih, DNA, Desain New Armada. DRL-nya kayak gini. Lampunya ada dua, lampu jauh, lampu dekat, dan ini ada sen runningnya mengalir ke bawah gini kayak taring. Dulu kalau pas yang R22 itu kayak orang nangis, tapi ini lebih kayak apa yo? Taring cuy, lebih lancip lagi. Lalu nggak meninggalkan kesan R22-nya. Di sini masih ada kayak apa ya? Sudut kayak gini, mantep sih. Lalu untuk bagian selendangnya juga dibikin minimalis dan nggak nutupin kaca seperti itu. KYM pasti ada gambar Hello Kitty-nya. Tapi jangan salah teman-teman, walaupun modelnya imut gini ya,
Tapi larinya wah kencang. Ini aja yang unit masih jalan se-PP ini aja udah larinya dimentokin 120. Untuk yang baru nih ada gambar penari piringnya teman-teman. Nah buat yang belum tahu, KYM ini ownernya dari Sumatera Barat, Minang. Jadi pasti ada bau-bau Minangnya. Di depan tadi, terus ini ada penari piringnya. Dan teman-teman kalau pernah lihat KYM di Padang itu divisi pariwisatanya. Nah ini bagian belakangnya. Kalau malam cakep ya. Lampunya ini loh, stop lampnya ini loh. Bentuk matriks kotak-kotak kayak gini. Ini tuh konsepnya konsep retro. Kalau dilihat jadi kesatuan, dia itu bentuknya modelnya kayak bis modern. Mantap. Ini kalau ngesen jadi warna kuning running gini. Oke, kita balik ke depan aja. Nah, KYM Trans udah dipanggil lagi teman-teman. Sekarang jam berapa? 11. Ya, mungkin udah terang sih harusnya nyampe Surabaya. Mungkin jam berapa yo? 7 lah, jam 7 atau jam 6. Dia juga menerima penumpang yang sitol teman-teman soalnya. Di Nganjuk, Mojokerto, Sidoarjo dan lain sebagainya. Dan untuk AC-nya ini dingin banget karena dia pakai AC dari Songsek, lihat tuh. Ngembun cuy. Untuk style larinya nggak usah diragukan lagi wis. KYM Justice asli. Udah Pak. Oke. Ini kondisi perutku ketika bus berangkat dari Rosin Subang. Ini kenyang banget cuy, asli. Dan mata mulai ngantuk. Aku putuskan untuk tidur, nggak lihat balapan bus ini di malam hari. Dan bangun-bangun ini posisi bus udah masuk lagi di tol Mojokerto. Abis nurunin penumpang di exit tol Mojokerto.
masuk di gerbang tol Warugunung. Nah, berarti bisa dibuat patokan masuk Surabaya. Kemarin jam berapa ya? Saya tak hitung ya waktu ini teman-teman. Ini sekarang 6.32, udah masuk di Surabaya. Isi solar dulu cuy. Ini lagi isi solar di SPBU Medaeng 644. Tadi tak hitung pakai kalkulator waktu sih, dia dari Pulau Gebang sampai ke Warugunung 9 jam 53 menit. Ya umumnya KYM ya, Hello Kitty balap. Kita masuknya ini barengan sama Thor itu yang double decker malam, paling malamnya 27 Trans. Berangkat jam berapa ya? Dia jam 6 dari Polres. Grab. Bumur Razim. Sok nggak, Pak? Oke. Ayo Mas, bantu Mas, mana? Betul, Pak. Awalnya sih aku mau turun di Juanda ya, di poolnya KYM. Soalnya aku akan ada flight ke Bali pada hari ini. Cuma tak pikir-pikir flagnya masih nanti siang. Aku tak ke rumah teman aja dulu, tak istirahat. Sebetulnya langsung enak sih. Dia kan poolnya deket sama Juanda, deket banget. Mungkin sekitar gak sampai sekilo kok dari pintu gerbangnya. Tapi yo, aku di bandara ngapain coba lama-lama? Ya wes, akhirnya aku turun sini. Terus melanjutkan sampai ke daerah Juanda di poolnya sana. Sekarang jam 6.54, bener-bener kenceng sini, Kitty balap. Padahal ini baru jalan 1 PP, tapi udah lepas limit, gokil. Oke teman-teman, itu dia video perjalananku bersama KYM dengan bodi Skylander R25 pertama yang jadi akap. Dan untuk KYM gua jatah mana seperti dia kebiasaannya KYM, mobilnya itu muter-muter, apalagi dia ini kan masih satu. Tapi aku tadi tanya sama temen di kantor, sementara ini masih ngisi per hari ini ya, itu masih ngisi rute Senen, Priok, Pulau Gebang ke Surabaya.
Tapi nggak tahu lagi kalau berubah. Kadang bisa Bandung, tapi Bandung paten Avante Grand Captain sih. Bisa Merak, bisa Bogor, muter lah pokoknya teman-teman. Bisa angkatan pagi, malah asik tuh kalau angkatan pagi tuh. Baru jalan aja udah lepas lubet gokil. Oke, terima kasih udah nonton video sampai selesai. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe tentunya. Bye-bye.